Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Inspirasi? Kembali lagi bersama saya Niza di Kalam Inspirasi TV. Sobat Inspirasi, tanggal 4 November 2021 yang lalu, kita mendengar sebuah berita duka dari dunia hiburan di tanah air. Dan dari berita duka tersebut, yaitu telah wafatnya salah seorang artis yang cukup dikenal masyarakat luas, yaitu Vanessa Angel dan juga Bibi Febriansyah, yang meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Baby Gala, ya biasa dipanggilnya Baby Gala. Ini story terakhirnya Vanessa Angel dan anak kecil. Salah satunya adalah yang kita soroti di sini, korban selamat yaitu si Baby Gala, juga pengasuhnya dan juga sopir yang saat ini kemungkinan besar menjadi tersangkanya. Bercermin dari kejadian kecelakaan atau musibah yang dialami oleh artis Vanessa Angel dan juga suaminya, maka di sini yang kita jadikan semacam pembahasan adalah bagaimana kondisi si Baby Gala ini yang otomatis langsung menjadi anak yatim piatu. Dan ini tentu memilukan bagi kita semua karena ada satu anak lagi anak Indonesia yang harus kehilangan kedua orang tuanya, dan saat ini anak tersebut masih dalam lindungan keluarga gitu ya. Akan tetapi anak ini telah kehilangan orang tuanya yang kebetulan sangat peduli, sangat mengasihi dan sangat menyayangi si Baby Gala tersebut. Nah, kondisi seperti Baby Gala saat ini bisa saja sih dirasakan oleh banyak anak Indonesia lain yang kebetulan menjadi korban, misalnya tidak hanya musibah kecelakaan, tetapi juga musibah bencana alam seperti yang mungkin saja terjadi baru-baru ini ya di Malang atau di kota-kota lainnya. Nah, seringkali ini menimbulkan salah satu efek ya bagi si anak tersebut, yaitu efek traumatis apabila ia melihat langsung atau merasakan langsung kejadian yang dialaminya. Nah, dalam hal ini kejadian kecelakaan tersebut itu perlu diketahui apakah si Baby Gala dalam kondisi tertidur atau dalam kondisi sedang melihat secara persis dan merasakan betul bagaimana proses terjadinya kecelakaan itu. Banyak sekali kejadian-kejadian di Indonesia ya, karena Indonesia ini juga rawan bencana, maka kondisi yang terjadi seperti Baby Gala itu banyak juga dialami oleh anak-anak korban bencana. Entah itu korban bencana dulu ya, tsunami, kemudian gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, dan lain sebagainya. Dan bisa dikatakan proses terjadinya kondisi seperti ini itu biasanya membekas pada diri anak. Nah, pada proses ini biasanya kami psikolog akan melakukan trauma healing terlebih dulu pada anak, dan kita melihat juga rentang usia anak. Nah, tetapi setelah trauma healing selesai, apakah ada PR berikutnya? Tentu saja ada, yaitu siapa yang akan mengasuh anak-anak yang otomatis sudah menjadi yatim piatu seperti ini. Kalau misalnya dia masih memiliki keluarga, mungkin kita akan lebih mudah gitu ya. Ada anggota keluarga lain, keluarga besarnya seperti nenek, kakek, paman, tante, dan lain sebagainya yang bisa membantu atau menjadi orang tua asuh bagi si anak-anak tersebut. Akan tetapi apabila keluarganya pun sudah tidak ada atau terjadi sesuatu hal lain yang kemudian dia tidak bisa dipertemukan lagi dengan keluarga besarnya, nah ini yang biasanya menjadi sulit gitu ya. Bagaimana caranya kita mencari orang tua asuh yang benar-benar sesuai, cocok, dan bisa kita percaya untuk mengasuh si baby tersebut. Dalam hal ini misalnya nih contoh Baby Gala, tetapi kita samakan saja bahwa pengalaman ini bisa saja terjadi pada orang tua atau pada anak-anak lainnya.
Alhamdulillahnya, anak ini masih memiliki keluarga besar yang sangat peduli, sangat mengasihi dan menyayangi si anak tersebut, sehingga insya Allah kita bisa sedikit lega bahwa anak ini nantinya akan ada yang mengurus gitu ya setelah kedua orang tuanya tiada ya. Dan bagaimana nih caranya atau prosesnya agar perjalanan transformasi atau perpindahan dari yang biasanya diasuh oleh orang tua secara langsung, dan si bayi ini kan juga mengenal orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya nggak ada. Nah, itu bagaimana mekanismenya, caranya, dan apa yang harus dilakukan pertama kali dan apa yang harus dilakukan langkahnya agar anak ini bisa berkembang dengan baik dan nantinya bisa menjadi anak-anak hebat di kemudian hari. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa anak ini berada dalam kondisi yang aman, tenang, dan bisa menemukan kembali rasa kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Anak-anak yang mengalami menjadi korban, entah itu kejadian traumatis, bencana alam, atau kecelakaan seperti yang saat ini terjadi, itu seringkali memiliki memori tertentu ya terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan bahwa ia memiliki rasa percaya terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang biasanya nih, apalagi dia kan masih diasuh ya sama kedua orang tuanya, dia masih bertemu tiap hari dengan orang tuanya, maka tentu dia mengenal figur orang tuanya tersebut. Dia tahu, dia bisa merasakan, dia bisa membaui aroma orang tuanya, kemudian dia juga bisa mengetahui bagaimana kondisi kebiasaan orang tuanya, senyuman orang tuanya, dekapan orang tuanya, dan itu kan bisa dia rasakan. Nah, sekarang tiba-tiba itu menghilang semuanya. Nah, itu pastikan dulu bahwa anak ini harus memiliki kepercayaan dan kasih sayang terhadap lingkungan sekitarnya agar dia tidak menjadi sosok yang kemudian ketakutan gitu ya di tengah suasana yang benar-benar asing dan baru ini. Yang kedua yang harus diperhatikan juga saat kita atau ada anggota keluarga kita yang menjadi salah satu orang tua asuh bagi anak-anak yatim piatu, anak-anak yang kehilangan kedua orang tua kandungnya, maka hal kedua yang perlu diperhatikan adalah mengenali dan memahami bagaimana sih tahap perkembangan mereka. Karena beda usia, beda nih tanggung jawabnya, beda juga tugas perkembangannya. Nah, kalau dalam kasus ini anak ini baru usia 1 atau hitungannya 2 tahun pertama kehidupannya. Tentunya 2 tahun pertama kehidupannya ini kita memiliki cakupan-cakupan tugas tertentu dalam perkembangan yang harus dipenuhi, dan juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya anak usia 1-2 tahun itu kan biasanya ada yang masih ASI ya, ada juga yang sedang heboh-hebohnya, aktif-aktifnya ingin tahu, dan dia juga berusaha mengenal lingkungan sekitarnya termasuk orang-orang di sekelilingnya. Dan itu perlu banget kita pahami bagaimana kondisi-kondisi perkembangan anak seperti ini. Poin ketiga, salah satu yang paling utama dan yang paling penting yang harus dimiliki dan diketahui oleh kita sebagai orang tua asuh atau mungkin anggota keluarga kita yang menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang kehilangan kedua orang tua kandungnya, maka yang perlu diperhatikan adalah tanamkan dasar-dasar ilmu agama. Dalam hal ini bagaimana dia mengenal Tuhannya, bagaimana dia mengenal tauhid kepada Allah dan juga Rasulnya ya. Jadi dalam hal ini poin-poin yang sangat penting adalah menanamkan dasar-dasar tauhid atau dasar-dasar ilmu agama kepada anak-anak yang telah kehilangan kedua orang tua mereka. Kenapa kok ini menjadi salah satu poin penting? Tidak hanya karena kita sebagai orang yang beriman atau orang yang beragama, tetapi juga ada manfaat lain, yaitu anak yang sudah mengenal penjelasan terhadap agama atau anak yang sudah mengenal bagaimana tauhid kepada agama, maka ia akan memahami di kemudian hari saat ia sudah besar nanti bahwa doa anak yang soleh itu adalah doa yang paling mustajab yang bisa diberikan, dan sebagai tanda cinta kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia,
yang nantinya bisa menjadi doa dan juga rahmat bagi si kedua orang tua tersebut. Maka itu adalah salah satu bakti ya, bisa dikatakan balas bakti kita kepada orang tua. Nah, jadi itu yang bisa diberikan kepada anak-anak ya, ada 3 poin tadi. Yang pertama, tanamkan kasih sayang dan rasa kepercayaan pada anak sehingga anak betul-betul bisa memahami dan mengenali lingkungannya yang baru. Yang kedua adalah pahami tahap perkembangan anak, di mana anak ini perkembangannya berbeda-beda usia yang satu dengan yang lain. Dan dalam kasus tertentu, kita harus betul-betul memahami bahwa perbedaan usia 1 hingga 2 tahun pertama tentu akan berbeda dengan usia 3, 4, atau 5, 6 tahun gitu ya. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir adalah tanamkan ilmu agama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu poin yang penting sekali agar anak nanti kedepannya bisa mengetahui untuk mendoakan kedua orang tuanya yang sudah mendahului si anak tersebut. Semoga bermanfaat dan juga kita doakan semoga yang telah mendahului kita diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga anak-anak Indonesia yang menjadi korban bencana alam ataupun menjadi korban kecelakaan dan harus kehilangan kedua orang tua mereka bisa menemukan orang tua asuh yang bisa sama menyayangi mereka dan juga bisa memberikan masa depan yang lebih baik kepada mereka ya.